Alhamdulillah ini pada saat ini bisa kita katakan itu sangat mudah dan siapa saja bisa mengucapkan, termasuk di antara saudara-saudara kita yang kafir. Dengan mudahnya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Dan tiba-tiba tanpa sengaja kita mendengar seorang saudara kita, salah seorang saudara kita ketika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah. Apa tindakan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa berjumpa pada pertemuan kita kali ini. Salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berselawat kita mendapatkan syafaatnya di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab ketika kita bersin dan apa yang kita baca ketika kita bersin. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita bagaimana cara ketika kita bersin dan orang yang mendengar kita bersin lalu kita berdoa dan orang yang mendengarkan juga mendoakan kita. Nah, Islam ini sudahlah sangat sempurna dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga semuanya penuh dengan tuntunan, sehingga semuanya penuh dengan pedoman. Dan termasuk di antaranya adalah pedoman ketika kita melakukan atau ketika kita bersin. Nah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita yang mana berbunyi idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah falyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, ini adalah sebuah hadis yang sangat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang mana artinya idza atasa ahadukum, apabila kalian bersin, apabila seorang muslim, ini patokannya adalah seorang muslim yang dia bersin. Idza atasa ahadukum, apabila seorang muslim dia bersin, falyaqul alhamdulillah, maka dia disunnahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Maka ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Falyaqul lahu akhuhu, maka ketika seseorang mendengar kawannya bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengarkan tadi mengucapkan yarhamukallah, maka ucapkanlah yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Jadi saling mendoakan. Yang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang mendengarkan mengucapkan yarhamukallah. Dia doakan kawannya, saudaranya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila diucapkan faidza qala lahu yarhamukallah, maka apabila yang mendengarkan tadi ini mengucapkan yarhamukallah, dia mendoakan yang bersin tersebut,
maka yang bersin juga mendoakan. Apa doanya? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, wa yuslihu balakum, dan Allah memperbaiki keadaanmu. Nah, ini ketika seorang yang mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin tadi juga mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, wa yuslihu balakum, dan dia memberikan kebaikan dalam keadaanmu. Keadaanmu menjadi baik seperti itu. Nah, inilah Islam. Selalu memberikan yang terbaik, selalu saling mendoakan di antara sesama muslim. Dan itu juga merupakan sebuah sunnah dari Rasulullah SAW untuk saling mendoakan. Termasuk di antaranya yang tadi ini adalah kita saling mendoakan ketika dalam keadaan bersin. Nah, bagaimana keadaannya ketika seorang yang kafir, yang tidak beragamakan agama Islam, lalu dia bersin? Ketika dia bersin dan tiba-tiba dia mengucapkan alhamdulillah. Karena lapas alhamdulillah ini pada saat ini bisa kita katakan itu sangat mudah, dan siapa saja bisa mengucapkan, termasuk di antara saudara-saudara kita yang kafir. Dengan mudahnya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Dan tiba-tiba tanpa sengaja kita mendengar seorang saudara kita, salah seorang saudara kita ketika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah. Apa tindakan kita? Ini dulu pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang Yahudi pada zaman itu ingin menguji dan mengetes Rasulullah SAW dengan mereka berpura-pura bersin. Mereka pura-pura bersin di hadapan Rasulullah SAW dengan tujuan agar Rasulullah memberikan doa kepadanya. Tetapi ketika itu Rasulullah mengucapkan yahdikumullah. Jadi orang-orang Yahudi ini berharap ketika dia pura-pura bersin, mereka didoakan Allah dengan ucapan yarhamukallah. Nah, tetapi tidaklah demikian, saudaraku. Di dalam tuntunan Nabi SAW, ketika saudara kita dari orang-orang kafir, orang-orang tidak beragamakan Islam, dia bersin, lalu tiba-tiba dia mengucapkan alhamdulillah, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah dengan mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Inilah contoh yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Sama halnya ketika orang-orang Yahudi tersebut pura-pura bersin di hadapan Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Nah, inilah tuntunan, panduan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita ketika kita dalam keadaan bersin. Baik bersin itu sesama kita seorang muslim, baik bersin itu dari saudara kita orang-orang kafir. Apa yang kita ucapkan, adab apa yang kita lakukan. Nah, kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita bersin, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita menutup wajah kita. Ketika kita bersin, kita menutup wajah kita atau dengan menutup mulut kita saja. Nah, ketika kita bersin, menutup wajah dengan kain, atau kita hanya menutup mulut kita saja, bisa juga dengan tangan, dengan tidak memperkeras suara bersin tersebut. Kalau bisa, suara bersin itu diperkecil. Nah, dengan menutup wajah kita atau dengan menutup mulut kita saja. Nah, ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.
Sampai di sini video pendek ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, untuk saya dan untuk kaum muslimin dimanapun antum berada. Akhir kalam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.